Antropologi budaya merupakan salah satu cabang ilmu antropologi yang mempelajari manusia dari segi kebudayaan, meliputi nilai, norma, adat istiadat, bahasa, sistem kekerabatan, dan pola kehidupan masyarakat. Di Indonesia, antropologi budaya sangat penting karena bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku, adat, dan tradisi yang berbeda-beda di setiap daerah. Keragaman budaya di Indonesia terbentuk dari interaksi antara lingkungan alam, sejarah, kepercayaan, dan sistem sosial masyarakat, di mana setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda-beda, namun tetap disatukan dalam nilai-nilai nasional seperti musyawarah, gotong royong, dan toleransi. Budaya Sumatera Selatan merupakan salah satu contoh nyata kajian antropologi budaya di Indonesia. Di wilayah ini terdapat berbagai suku, seperti suku Melayu, Besema, Komering, dan Semendo. Mereka memiliki ciri khas masing-masing dan sistem sosial yang berbeda, namun tetap hidup berdampingan. Keberagaman masyarakat Indonesia tercermin dalam kehidupan masyarakat Sumatera Selatan. Keberadaan suku Komering, Melayu Palembang, Basema, dan Semendo menunjukkan bagaimana nilai adat, sistem sosial, serta kearifan lokal tumbuh dari sejarah, lingkungan, dan pengalaman hidup masyarakatnya masing-masing, namun tetap berpadu dalam sebuah keharmonisan. Pertemuan budaya dengan pedagang asing sejak masa Sriwijaya hingga Kesultanan Palembang Darussalam membentuk identitas Palembang yang khas. Pengaruh dari India, Arab, Persia, dan Tiongkok tidak menghapus budaya lokal, melainkan menyatu secara damai dan membentuk tradisi baru yang hingga kini masih dapat dinikmati melalui arsitektur, bahasa, kuliner, serta kehidupan sosial dalam bermasyarakat. Pada akhirnya, budaya Sumatera Selatan menjadi gambaran nyata bagaimana keberagaman dan akulturasi dapat berjalan selaras. Nilai toleransi, gotong royong, serta penghormatan terhadap adat dapat menjaga keharmonisan sosial dan juga dapat memperkuat budaya sebagai bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Suku Besema atau Pasema merupakan suku yang mendiami wilayah dataran tinggi di sekitar Gunung Dempo, meliputi pagar alam, lahat, dan hutan lawang. Mereka dikenal sebagai salah satu peradaban megalitik tua yang ada di Sumatera Selatan, yang dibuktikan dengan banyaknya peninggalan patung-patung batu besar di zaman prasejarah. Nah, secara historis, masyarakat suku Besema ini memiliki semangat independensi yang tinggi dan mereka juga menggantungkan kehidupan mereka pada sektor pertanian, terutama kopi dan sayuran. Karakter budaya masyarakat Besema ini tercermin dalam filosofi hidup jagat Besema dan juga dengan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari mereka, yaitu dengan ciri khas akhiran pepet, yaitu vokal E yang ditempatkan pada akhir kalimat seperti jeme, lide, kite, dan lain sebagainya. Nilai-nilai kehidupan masyarakat Besema sangat menjunjung tinggi pelestarian adat, kearifan lokal, kerjasama, dan kesederhanaan. Solidaritas kekeluargaan, tanggung jawab, kejujuran, serta penghormatan mereka terhadap tokoh masyarakat menjadikan masyarakat Besema memiliki fondasi yang kuat. Ditandai juga dengan adanya sistem musyawarah sebagai sistem pengambilan keputusan masyarakat Besema. Dikenal sebagai Jemu Besema atau orang Besema, masyarakat Besema memiliki adat istiadat yang kuat. Mereka memiliki rumah adat istiadat, yaitu rumah bagi, di mana dirancang sedemikian rupa tahan terhadap gempa bumi.
Dan juga sejarah perjuangan mereka melawan kolonial Belanda menjadikan mereka dikenal sebagai masyarakat yang mandiri dan kuat mempertahankan adat istiadat yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Sejak masa kerajaan Sriwijaya, Palembang dikenal sebagai pusat perdagangan internasional yang sering dikunjungi oleh pedagang asing. Karena interaksi yang intens antara pendatang dengan masyarakat lokal, akhirnya melakukan sebuah proses akulturasi, yaitu budaya lokal bercampur dengan budaya asing, namun tanpa menghilangkan identitas budaya lokal Palembang. Pengaruh pedagang India terlihat dari masuknya agama Hindu-Buddha serta konsep pemerintahan kerajaan. Akulturasi ini tercermin dari penggunaan bahasa Sanskerta serta sistem pemerintahan awal yang kemudian terbentuklah sebuah struktur sosial daerah Palembang yang terorganisasi. Lalu kedatangan pedagang Arab dan Persia membawa pengaruh Islam yang berpadu dengan adat setempat. Proses ini melahirkan Kesultanan Palembang Darussalam dan hingga kini tercermin dalam tradisi keagamaan, upacara adat bernuansa Islam, serta arsitektur masjid yang menggabungkan unsur lokal dan Timur Tengah. Sementara itu, pedagang Tiongkok membawa pengaruh signifikan dalam bidang perdagangan dan budaya. Akulturasi tampak jelas pada kuliner khas Palembang seperti pempek dan tekwan, serta pada motif songket, seni ukir, dan bentuk atap bangunan tradisional. Akulturasi antara pedagang asing dengan budaya lokal Palembang berlangsung secara damai dan berkelanjutan. Proses ini membentuk identitas Palembang modern yang kaya, beragam, namun tetap berakar kuat pada budaya lokal. Hingga saat ini, hasil akulturasi tersebut masih terlihat di kehidupan bermasyarakat Palembang, baik dari segi arsitektur, pakaian adat, bahasa, kuliner, ataupun pola kehidupan sosial yang multi etnis dan menjunjung tinggi nilai toleransi. Beralih ke aliran Sungai Komering, dari Danau Ranawi hingga ke daerah Muara, terdapat suku yang bernama Komering, yaitu suku yang masih satu rumpun dengan suku Saibatin di Lampung. Nama Komering diyakini berasal dari nama seorang pedagang asal India, yaitu Kumerin, yang dahulunya berjualan di daerah sekitar sungai tersebut. Nah, masyarakat Komering ini dikenal sangat dinamis, pemberani, dan juga dengan solidaritas kekeluargaan yang sangat kuat. Hal ini bisa kita lihat dari ada perkawinan mereka yang sangat megah dan terstruktur. Nilai-nilai utama juga selalu mereka junjung tinggi, mulai dari keberanian, kemandirian, kejujuran, dan ketegasan, serta rasa hormat terhadap kehormatan diri dan keluarga. Kepatuhan terhadap hukum juga sangat mereka jaga, seiring dengan kuatnya nilai kebersamaan dan semangat tolong-menolong dalam kehidupan sosial, pertanian, dan juga kegiatan adat. Suku Melayu merupakan salah satu suku dari Sumatera Selatan yang lebih dominan di Palembang. Suku Melayu berkembang karena adanya dorongan dari budaya Jawa dan adanya interaksi dari bangsa Tionghoa, Arab Saudi, dan juga India. Mengapa seperti itu? Karena Palembang merupakan salah satu pelabuhan internasional dan yang mengakibatkan terjadinya asimilasi dari berbagai bangsawan. Dan juga suku Melayu mempunyai karakteristik. Yang pertama itu bahasa. Suku Melayu mempunyai dua bahasa. Yang pertama itu bahasa Sari-Sari dan yang kedua itu bahasa Alus. Serta kemegahan dari bangsawan juga dituangkan di dalam kain songket dan juga rumah limas. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Melayu Sumatera Selatan menjunjung tinggi nilai religiusitas dengan prinsip adat berseni syarak. Syarak berseni Kitabullah yang menegaskan bahwa adat dan ajaran Islam berjalan seiring. Nilai kesopanan, tata krama, musyawarah mufakat, gotong royong, serta penghormatan kepada orang tua dan juga tokoh adat menjadi pedoman utama dalam bermasyarakat. Suku Semendo berpusat di daerah dataran tinggi di Kabupaten Muara Enim, tepatnya di Kecamatan Semenda Darat Laut, Semenda Darat Ulu, dan Semenda Darat Tengah. Suku ini dipercaya merupakan keturunan suku Basema yang kemudian membentuk identitas budaya tersendiri dengan sejarah yang dipengaruhi oleh tokoh-tokoh penyebar agama Islam. Keunikan utama pada suku Semendo terletak pada adat Tumutuba, yaitu
sistem pewarisan harta yang dimana anak perempuan tertua bertanggung jawab menjaga harta keluarga demi menjaga kesejahteraan seluruh anggota keluarganya. Adat ini mencerminkan nilai gotong royong, kepercayaan, keadilan, dan amanah. Selain itu, masyarakat suku Semendo sangat menjunjung tinggi nilai gotong royong, keadilan, kesederhanaan, kerja keras, dan menghormati orang lebih tua dalam kehidupan sehari-hari.